Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kembali saya menemui Anda. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon Anda terhadap konten-konten kami. Edisi kali ini saya akan memberikan jawaban terhadap seorang sahabat saya, seorang Gus yang mengirimkan video unduhan dari Sayyid Muhsin Official ya. Padahal saya itu jadi subscribernya Sayyid Muhsin, walaupun belakangan ini saya kurang waktu untuk menonton secara tuntas ya. Yang dipertanyakan kepada saya adalah terkait dengan keterangan LWC Vandenberg berkenaan dengan nasab Asmat Khan. Agar lebih mudah dipahami, ada baiknya kita simak dari paparan Sayyid Muhsin Official. Syamsul Dhahirah. Nah, Syamsul Dhahirah ini pada halaman 522 ya, halaman 522 itu disebutkan keluarga Abdul Malik. Abdul Malik hijrah ke Abdul Malik bin Alwi yang dikenal dengan Alwi Amil Pagi, itu hijrah. Ya, hijrah dan tersebar keturunannya dan ya sampai ke apa nih? Ila Jazair Syarqil Aqsa, sampai ke wilayah timur, Jazirah Timur, kepulauan timur dunia. Nah, gitu. Nah, coba nih perhatikan. Qala al-mustasriku al-Hulandi Vandenberg fi kitabihi al-Mustawtanat al-Arabiyyah fil Hindi Syarqiyah. Nah, jadi Abdul Malik ini disebut punya keturunan sampai ke Jawa, ke Indonesia, ke Nusantara, yaitu berdasarkan ini, nah, Vandenberg ini. Ya, fa inna usrata ali Abdul Malik mawjud bil Indi wa talaqaba hunaka bi Ali, mereka bergelar Ali Azamat Khan. Nah, nih coba. Jadi ya ternyata mungkin ya maksudnya itu Abdul Malik yang di sejarah tadi itu leluhurnya, tapi kan kitab ini kan nggak dipakai gitu ya, nggak dipakai. Kenapa? Jadi intinya cuma sampai di sini bahwa Syamsul Dhahirah, kitab rujukan nasab dari kelompok Ba'alawi, itu diantaranya adalah mengutip dari tulisan LWC Vandenberg Al-Walandi. Ini saya juga pernah bahas ya beberapa waktu yang lalu. Ini terkait dengan seorang Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo itu berasal dari Yaman, di mana itu dikatakan mengutip dari buku LWC Vandenberg. Ternyata di buku LWC Vandenberg malah tidak ada. Lalu dari mana? Ini kenapa saya sampaikan, karena kita harus objektif ya. Jangan karena tulisan Belanda, data Belanda lalu dikatakan salah semuanya. Walaupun kita tidak mengamini semuanya, tapi setidaknya kita bisa melihat celah-celah mana yang memungkinkan benar, celah-celah mana yang memungkinkan tidak. Apalagi Vandenberg di dalam menulis buku ini adalah penelitian yang dia harus pertanggungjawabkan terhadap atasannya hingga ke Ratu Belanda untuk mengetahui koloni-koloni Arab diantaranya yang ada di Nusantara pada saat itu saking banyaknya. Intinya bahwa sudah beberapa kali orang mengatakan mengutip dari tulisan Vandenberg, tetapi di tulisan Vandenberg sendiri tidak ada. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Sayyid Muhsin tadi, yang mengutip dari buku Vandenberg. Dan inilah buku Vandenberg. Buku ini adalah terjemahannya secara resmi oleh Ines. Kalau buku resminya yang diterbitkan 1886 itu berbahasa Prancis, yang kemudian juga diterjemahkan ke bahasa Inggris dan bahasa Belanda ya. Di sini memang dijelaskan, diurai, tetapi itu bukan hasil karangan Vandenberg. Vandenberg melakukan penelitian, mewawancarai orang Arab, bahkan surat-surat yang dari Hadramaut ke sini itu dia baca gitu. Dan di dalam melakukan penelitian observasi untuk di Batavia,
Van den Berg ditemani seorang Arab Hadramaut bernama Hasan bin Muhammad Babahir, yang juga untuk urusan peta dan beberapa hal lainnya dibantu oleh Habib Utsman bin Yahya. Nah, khusus terhadap silsilah Ba'alawi atau Alawiyin di sini ditulis. Di sini Van den Berg memulai kisahnya dari pengkelasan sosial 4 golongan yang ada di Nusantara atau imigran Hadramaut yang ada di Nusantara, mulai dari golongan Sayyid, menengah, kemudian pribumi, dan budak serta pembantu. Dia memulai dari golongan Sayyid. Dalam mengurai golongan Sayyid, dia menjelaskan siapa itu Sayyid. Sayyid itu adalah begini-begini. Saya akan bacakan saja untuk lebih jelasnya. Keluarga Sayyid yang juga tinggal di berbagai wilayah lebih menarik untuk dibahas. Bukan karena pengaruh politik dan organisasi mereka, namun lebih lagi karena genealogi mereka paling jelas. Di dalam keluarga-keluarga itu selalu dapat ditemui catatan genealogi para anggotanya, bahkan yang menetap di Nusantara dan menduduki posisi sosial yang cukup tinggi. Secara cermat meminta dicatatkan oleh munsib mereka di Hadramaut kelahiran dan kematian yang terjadi di rumah mereka, khususnya keluarga Syekh Abu Bakar yang sangat memperhatikan catatan genealoginya dan genealogi kaum Sayyid pada umumnya. Paling tidak kepada saya pernah diperlihatkan di rumah-rumah anggota keluarga mereka sejumlah catatan genealogi yang disalin dari aslinya di Hadramaut dan diteruskan secara cermat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Van den Berg mewawancarai Syekh Abu Bakar ini. Dikatakan paling tidak, paling menarik untuk melihat genealogi itu dari golongan Sayyid, karena hampir di setiap rumah ada catatannya. Paling tidak yang diperlihatkan kepada saya, begitu kata Van den Berg, yakni dari Syekh Abu Bakar. Tetapi den Berg tidak menjelaskan Syekh Abu Bakar ini tinggal di mana dan seperti apa ya sebagai narasumbernya, tapi setidaknya bisa kita ngambil benang merahnya. Keterangan tentang genealogi Sayyid diantaranya adalah mengambil dari Syekh Abu Bakar ini. Saya lanjutkan. Nenek moyang golongan Sayyid di Hadramaut adalah seorang yang bernama Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir. Di sini ada catatan kaki nomor 7. Van den Berg mengatakan, memberikan keterangan, jangan dirancukan dengan Ahmad bin Isa yang di Hadramaut juga yang bergelar Amuddin. Jadi pada masa itu ada 2 Ahmad bin Isa. Ini perlu saya sebutkan karena terkait dengan genealogi mereka yang sedang ramai ini ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nenek moyang golongan Sayyid di Hadramaut adalah seorang yang bernama Ahmad bin Isa yang dijuluki Al-Muhajir, yang menurut tradisi telah menetap di negeri itu selama 10 abad. Ia berasal dari Basra dan pindah bersama nenek moyang ke-80 keluarga yang baru saja saya sebutkan. Saya menilai bahwa legenda perpindahan mereka tidak menarik untuk dikisahkan di sini. Apalagi tampaknya legenda itu berasal dari zaman modern. Jadi Van den Berg juga tidak tertarik. Kan kita kalau dalam kisah-kisah kekeramatan mereka kenapa pindah begitu, itu sudah umum pada 1800-an dikisahkan oleh narasumber den Berg. Tapi den Berg tidak mau mengisahkan karena itu dianggap legenda dan itu dianggap baru. Dianggap kisah modern, itu berarti baru dibuatlah gitu ya. Saya lanjutkan. Genealogi Sayyid Ahmad adalah sebagai berikut: bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Untuk membedakannya dengan golongan Sayyid yang lain, mereka yang menetap di Hadramaut disebut keturunan Alwi, cucu Ahmad bin Isa. 7 generasi setelah Ahmad bin Isa, genealogi golongan Sayyid bercabang 2 dengan 2 putra Muhammad yang dijuluki Sahib Mirbat atau Sahib Robat di sini ditulis. Setelah
Setelah pemilahan pertama itu, tampak di dalam genealogi bahwa golongan Sayyid semakin terbagi menjadi keluarga-keluarga yang terpisah. Saya akan menyenaraikan nama keluarga-keluarga itu karena mereka masih hidup hingga kini dan karena keturunan mereka diakui asli. Mulai dari Al-Saqaf ya, jelas mulai dari Al-Saqaf sampai terakhir di sini Al-Mukhdar. Marga-marga Sayyid yang terpisah tadi itu. Kemudian saya lanjutkan, di antara keluarga-keluarga itu ada yang pada saat ini tidak ada lagi di Hadramaut, namun itu tidak berarti bahwa keturunannya habis sampai di situ. Misalnya keluarga Abdul Malik masih ada dan berdiam di India jajahan Inggris dengan keturunan dengan sebutan Al-Asmat Khan. Demikian pula halnya dengan keturunan keluarga Basyaiban yang masih ada di Pulau Jawa dan keturunan keluarga Al-Qadri di Pontianak. Nama-nama di dalam keluarga Sayyid adalah nama keluarga masing-masing. Jadi dengan sendirinya tanpa kata al, misalnya Muhammad bin Ahmad As-Saqaf, Muhammad bin Ahmad Ba'agil, dan sebagainya. Hanya anggota keluarga Syekh Abu Bakar yang menambahkan kata bin untuk membentuk nama keluarga. Misalnya Muhammad bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Hanya pada batasan ini yang ditulis oleh Van den Berg. Selebihnya dia mengurai tentang kelompok-kelompok dari suku-suku di Hadramaut yang bermigrasi ke Nusantara. Dari mana sumbernya? Tentu dia mewawancarai tokoh-tokoh Arab Hadramaut yang bermigrasi ke Nusantara pada saat itu, dan antara lain dia ditemani oleh Hasan bin Muhammad Babahir. Jadi intinya saudara-saudaraku sekalian, saya mengkhawatirkan juga beberapa tulisan dan penyampaian dari seseorang yang membawa-bawa nama Van den Berg, padahal dalam buku den Berg sendiri tidak tercantum. Kalau dikatakan penelitian 1884 atau 1885 hingga 1886, tidak lain adalah buku Lehidra Maut. Sementara di buku Lehidra Maut sendiri tidak ada. Lantas dari mana? Maka dikhawatirkan juga nanti mencatut nama Van den Berg untuk dikatakan sebagai seorang sejarawan, lalu di bukunya begini-begini, tapi nyatanya di bukunya tidak ada. Ini saya tidak menuduh, hanya mengajak kita semua untuk objektif di dalam menilai. Ketika dikatakan diambil dari den Berg, buku yang mana, pada halaman berapa, atau setidaknya buku yang mana ada nggak di situ. Kalau tidak ada, berarti kan orang itu ngarang dewek. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.